Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Judul pada hari ini adalah tentang respon terhadap hati Allah. Ya, minggu kemarin sepanjang minggu di live group dibahas tentang bagaimana kita bisa mengenal hati Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan bagaimana kita dikenalkan Tuhan. Ya, kemarin kami membahas karena live group kami adalah Sabtu, berbicara tentang bagaimana mengenal Allah. Saya akan bahas tentang Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Itu dua ayat yang sebentar kita akan bahas. Itu ada live group yang sepanjang minggu yang kemarin. Hosea 4 ayat yang ke-6. Pengenalan akan Allah. Umatku binasa, Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Serem ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin dari agama yang sebelumnya, yang kemudian mengenal Kristus, kemudian menerima Kristus, mungkin Bapak Ibu mengenalnya berbeda Allah yang sebelumnya dengan Allah yang sekarang. Ya, mungkin yang dikenal pada waktu Allah yang sebelumnya, entah dari agama lain gitu, Allah yang tidak dekat dengan kita. Allah yang di atas sana, transenden jauh. Tapi Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang dekat. Allah yang mungkin yang kita dulu nggak kenal adalah Allah yang menghukum. Kalau salah, Allah itu adil. Betul, Allah itu adil. Tapi kita mengenal Allah yang penuh kasih waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah juru selamat kita. Jadi pengenalan akan Allah itu penting sehingga kita tidak salah dalam berpikir. Kalau kita mengenal Allah yang hanya cuma adil, maka kita akan ketakutan. Selalu kita berbuat salah, kita akan dihukum. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Bisa dibayangkan Allahnya adalah Allah yang akan menghukum setiap hari. Karena kita bersalah. Tapi berbeda waktu kita mengenal Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus. Dia menguatkan kita. Rohnya akan memampukan kita, mengajari kita bagaimana kita hidup benar. Ya, sehingga kita tidak hanya dikerjain oleh iblis, tapi kita juga bisa menang terhadap strategi si iblis. Nah itu kalau kita mengenal Allah. Sehingga kenapa di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup sejati dan kekal. Kalau kita mau menikmati hidup yang sejati dan kekal, kita harus mengenal Allah. Mengenal Allah di dalam siapa? Supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa menikmati kehidupan yang sejati. Kalau enggak kita akan ada kebinasaan. Bayangkan, kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus, yang ada adalah kebinasaan. Betul itu. Iblis berusaha untuk mencuri yang baik dalam kehidupan kita. Membunuh dan membinasakan. Rumah tangga yang harmonis menjadi rusak. Karena kita terjebak dengan strategi si iblis. Karena itu Tuhan mau berbicara kepada saya dan saudara. Bayangkan Tuhan Yesus sebagai manusia saja. Datang mencari Bapaknya di surga pada waktu di bumi. Markus 1 ayat 35. Bagaimana Tuhan Yesus pun mau mencari, mengenal Bapaknya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia mencari apa sih yang maunya Bapa dalam hidupnya. Di muka bumi. Bagaimana saya dan saudara. Bagaimana mengenal Allah akan menentukan keberhasilan hidup kita. Dan Tuhan Yesus sudah memberi contoh sebagai manusia. Dia membutuhkan Bapaknya di surga. Dia membutuhkan Bapaknya di surga. Dia membutuhkan Bapaknya di surga. Karena itu dia cari Bapaknya. Sampai akhir hidupnya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4. Dikatakan, aku sudah mengagungkan Bapa di atas bumi ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa tugaskan kepadaku. Dia bisa berhasil karena dia dekat dengan Bapaknya. Karena dia mengenal Allah. Pertanyaannya buat saya dan saudara. Seberapa kenal kita dengan Bapa kita? Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kalau kita nggak kenal, jangan-jangan kita semakin hari semakin jauh. Dan membuat kita susah hidup kita. Ada banyak kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Ada banyak pergumulan berat yang kok kita ada dalam masa-masa yang sulit terus-menerus. Nggak keluar dari masa sulit itu. Itu menjadi question buat kita. Kenapa bisa seperti itu? Matius 15 ayat 8-9. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Yahudi dan saya mengingat ayat ini.
saya teringat buat kita semua juga untuk berhati-hati. Matius 15 ayat 8 sampai 9 mengatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita bisa hari Minggu memuji, menyembah Tuhan, tapi sebenarnya hati kita jauh dari Tuhan. Ini sebenarnya peringatan buat kita, buat saya dan saudara. Bagaimana kita harus selalu mencari Tuhan dalam keseharian kita. Jangan-jangan dalam hari Minggu kita memuji, menyembah Tuhan, tapi sebenarnya kita jauh dari Tuhan. Tuhan ingatkan itu kepada saya dan saudara pada pagi ini. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa yang Tuhan mau buat saya dan saudara pada pagi ini? Ada banyak hambatan-hambatan, bahasa Inggrisnya adalah distraction, yang membuat kita tidak bisa mengenal Allah dengan lebih dalam. Karena tema tahun ini ada deeper and stronger. Kita semakin dalam mengenal Tuhan. Uji hati kita, apakah betul kita semakin dalam mengenal Tuhan? Atau jangan-jangan saya sudah semakin jauh dari Tuhan. Distraksi bahasa Inggrisnya artinya adalah sesuatu yang mengalihkan perhatian kita kepada subjek lain yang lebih mengkhawatirkan atau lebih menyenangkan. Jadi kalau lagi ada kesulitan, ada beban yang berat gitu, membuat kita bukan cari Tuhan, tapi cari yang lain. Itu distraksi ya. Jadi mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Seharusnya keadaan sulit, kita tetap bergantung sama Tuhan. Keadaan senang, yang tadi katanya menyenangkan, tetap kita bergantung sama Tuhan. Jangan karena udah punya untung yang banyak, kita melupakan Tuhan. Waktu susah, ingat Tuhan. Waktu senang, lupa Tuhan. Atau sebaliknya, waktu susah, melupakan Tuhan. Waktu senang, menyadari bahwa semua karena kasih karunia Tuhan, ingat Tuhan. Atau enggak kedua-duanya. Waktu susah, nggak ingat Tuhan, waktu senang juga nggak ingat Tuhan. Nah, distraksi itu membuat kita tidak bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, distraksi internal. Saya akan jelaskan dan apa sih distraksi? Distraksi adalah mengalihkan perhatian dari fokus kita mengasihi Tuhan. Di dalam dunia kerja, distraksi yang membuat kita tidak fokus kerja itu karena sakit. Ya, orang tidak bisa fokus bekerja karena sakit. Dan juga karena kelelahan dan stres dan lain-lain. Itu disebutnya distraksi pengalihan secara internal. Ya, yang membuat kita tidak fokus. Ada juga distraksi eksternal. Karena bersumber dari luar pikiran atau lingkungan sekitar. Misalnya suara bising. Ya, kemudian gangguan orang. Kemudian suara pesan-pesan. Ya, notifikasi, medsos dari HP dan lain-lain. Sehingga kita nggak bisa maksimal di dalam mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab kita. Kalau tadi Tuhan bilang, saya bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Saya memuliakan Bapa dengan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada Bapa. Karena dia bergantung kepada Bapanya setiap pagi. Dan sepanjang hari dia berdoa memohon berkat dalam semua yang dikerjakan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita terdistraksi dengan semua yang keadaan di luar kita? Atau bahkan kalau ada sakit kita nggak bergantung sama Tuhan. Pengalihan yang iblis coba buat kepada saya dan saudara, sehingga kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan tenang. Kita selalu dibawa dalam kegundah gulanaan. Sepertinya tidak ada shalom di dalam hidup kita. Shalom itu adalah damai sejahtera. Dalam keadaan perang, kita bisa tetap tenang. Dalam keadaan sulit, kita bisa tetap fokus. Bisa nggak seperti itu? Dan iblis akan mencoba menarik perhatian kita untuk tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Ya, dia akan mencoba berbagai cara dengan godaan-godaan. Sehingga kita teralihkan perhatian kita. Ada istilah sekarang yang namanya pubbing. Ya, pubbing. Di sisi yang lain kita juga mengenal istilah pubbing. Kependekan dari kata pawn and snubbing. Ya, diciptakan oleh Alex Hyde, seorang Australia. Dalam penelitiannya menemukan fakta karena gadget orang mengabaikan sesama dalam masyarakat dan keluarga saat bertemu. Atau antisosial. Saya ngobrol dengan orang tua yang sudah punya cucu. Dan saya melihat pergumulan anak-anak kita. Dan jelas Life Kid juga punya pergumulan yang sama. Adalah kalau kumpul anak-anak pegang handphone dibanding dengan ngobrol sama orang tuanya.
pubbing, bahkan pada waktu orang tuanya ngobrol, seringkali nggak fokus. Ya, bahkan kalau lagi ngobrol, tiba-tiba handphonenya bunyi, dia ngelihat handphonenya dulu daripada ngobrolnya. Jadi terkesan dalam restoran gitu ya, satu sisi bagus handphone, mendekatkan yang jauh. Tapi satu sisi yang jelek adalah menjauhkan yang dekat. Walaupun keluarga, tapi jauh berjauhan. Kenapa? Karena sibuk, karena pubbing itu. Yang membuat dia gangguan telepon, jadi mendewakan telepon. Jadi kalau handphone itu dibawa kemana-mana, mau ke toilet dibawa, mau lupa sampai apa yang dikerjakan, ingatnya handphone terus. Kenapa? Terdistract, ya, distract kemudian tertarik, jadi akhirnya terbelenggu oleh kita tidak bisa mengenal Tuhan karena banyak bunyi-bunyi yang membuat kita jadi bising, nggak bisa fokus kepada Tuhan. Contoh, kalau pagi kita bangun, apa yang kita lihat? Alkitab atau handphone? Alkitab atau yang lain? Aplikasi yang lain? Bangun pagi mau lihat WA atau lihat Alkitab? Itu menjadi tantangan buat saya dan saudara pada waktu pagi hari. Mengenal Allah itu adalah sebuah prioritas yang seharusnya membuat kita menjadi damai sejahtera di muka bumi ini. Tapi waktu kita melihat dunia, nggak ada damai sejahtera, penuh dengan kegelisahan. Ntar perang Ukraina dan Rusia, nanti jangan-jangan perang nuklir, belum lagi Korea Utara mau terus memancing-mancing, belum lagi keadaan keamanan global, China yang turun ekonominya, segala sesuatu yang membuat kita jadi, bagaimana keadaan ini? Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Karena itu umat Tuhan yang mengenal Tuhan, ada kehidupan. Tapi umat Tuhan yang tidak mengenal Tuhan, ada kebinasaan. Nah ini menjadi tantangan buat kita, jangan sampai terdistract oleh, atau teralihkan oleh godaan-godaan di sekitar kita. Perhatian kita kepada Allah dialihkan oleh si iblis. Strategi musuh dari dulu sampai sekarang adalah berusaha menarik perhatian kita. Jadi hati-hati ya, kalau kita sudah lihat handphone, perhatian kita terus, kalau lihat Instagram gitu ya, terus, itu celah sebenarnya. Firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena iblis menyerangnya itu dengan perhatian. Dia mencoba mengecokkan perhatian. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Musuh tidak usah menguasai tubuh kita dengan memasukkannya dalam penjara. Tangkap, masukin ke penjara. Musuh nggak perlu seperti itu. Iblis nggak perlu seperti itu. Tetapi dengan membelenggu perhatian kita kepada si jahat, maka kita sudah dijajahnya. Dimulai dari perhatian kecil. Kemudian kecanduan menjadi hal yang besar. Yang kemudian mengikat kehidupan seseorang. Dari pornografi, dari hal-hal yang keinginan untuk kaya, perhatian itu terus digoda. 1 Timotius 6 mengatakan karena orang ingin kaya, terjatuh dalam berbagai pencobaan. Dari hal yang kecil dia lihat pengen, akhirnya apa? Terikat dan akhirnya jatuh dalam dosa. Ada contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang teralihkan. Karena iblis metodenya sama, ya adalah menggoda, mengambil perhatian kita. Di dalam Kejadian, Hawa digoda untuk memperhatikan buah terlarang. Dengan diberi pengertian yang salah. Firman Tuhan bilang, buah di sekeliling taman boleh dimakan, tapi buah di tengah taman, pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan jangan dimakan. Firman Tuhan seperti itu, tapi kemudian ular datang bertanya kepada si Hawa. Hawa, ular buah yang di tengah taman itu nggak boleh dimakan ya? Buah di taman itu nggak boleh dimakan ya? Hawa bilang boleh, sekeliling taman itu ada banyak pohon, ada buahnya, boleh dimakan. Tapi yang di tengah taman jangan. Nah disinilah kemudian perhatiannya dialihkan. Dikatakan si iblis bilang begini. Buah di tengah taman boleh dimakan. Justru kalau kau makan, kamu akan jadi seperti Allah. Perhatikan, perhatian Hawa kepada Allah dialihkan dengan pengertian yang salah. Ada banyak konten-konten creator yang memasukkan pengertian-pengertian yang salah
dalam apa yang kita tonton. Hati-hati. Hati-hati, karena itu Filipi 4 ayat 8 mengatakan, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Tapi tanpa sadar, ada content creator yang positif, ada content creator yang negatif. Memasukkan hal-hal yang negatif. Misalnya, anti-aging gitu ya. Laki-laki yang dulu gak pernah dandan, tapi sekarang dandan pakai anti-aging. Supaya kulitnya mulus, seperti orang Korea. Gak salah dengan orang Korea, sekali lagi jangan sampai salah ya. Tapi terjebak dengan hal-hal yang merangsang dia untuk melakukan sesuatu yang berlebihan. Yang sebenarnya tidak perlu. Ya, termasuk wanita juga. Ya, hal-hal yang membuat orang jadi hedonisme, konsumerisme, yang membuat orang terjebak di dalam keinginan-keinginan yang sebenarnya nggak perlu. Sepatunya berjejer banyak gitu ya. Ya, terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya udah cukup karena dengan apa yang ada. Ya, Daud digoda oleh mandinya Betsheba. Ya, oleh karena menarik perhatiannya dia berzina dengan Betsheba. Kegagalan Daud diawali ketika dia tidak mengerjakan tugasnya dan perhatiannya diarahkan kepada yang salah. Pada waktu kita tidak mengerjakan tugas kita, tapi kita bermain dengan content creator atau TikTok atau apapun yang ini, kita akan terjebak masuk hal-hal yang salah. Terdistract, bukan memperhatikan bagaimana Tuhan mau di dalam pekerjaan saya, tapi kita bisa teralihkan. Jadi akhirnya habis waktunya. Orang-orang yang mengerjakan skripsi, apapun, orang yang bekerja, mau cari riset gitu ya. Tapi ada yang lebih menarik sehingga topik yang seharusnya dipelajari, tidak dipelajari, memikirkan yang lain. Ya, ada banyak pergumulan dalam fokus, termasuk anak-anak kita. Saat ini, begitu banyak tantangannya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bagaimana bisa fokus dengan semuanya ini. Zaman dulu, ada banyak pergumulan, ya, bagaimana iblis menarik perhatian, ya. Puji Tuhan, akhirnya Nathan datang kepada Daud, menarik perhatian Daud, karena dia sudah melakukan perzinahan dan Daud menyesal, sampai dia mengatakan di dalam Mazmur 51, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan bicara nggak? Tuhan bicara nggak? Bicara, tapi Daud terus bandel, ya. Apakah waktu melihat Betsheba Tuhan bicara? Pasti Roh Kudus berbicara kepada dia. Tapi dia gak denger-dengeran. Karena dia terlebih, perhatiannya udah ketarik sama yang negatif. Nah, hati-hati sebagai orang percaya, jangan sampai teguran Tuhan Yesus kepada orang Yahudi. Kamu menyembah aku, tapi kamu hatinya jauh daripadaku. Uji hati kita. Apakah kita dekat dengan Tuhan dan taat? Apakah fokus mengenal Allah? Simson seharusnya dia menikahi orang sebangsanya. Udah diwanti-wanti, kamu tuh nazir Allah. Kamu tuh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar di bangsa Israel. Tapi dia gak denger-dengeran sama papa mamanya. Dia lebih tertarik kepada orang di luar bangsanya. Ya, berkali-kali dia gagal. Dari satu wanita Filistin kepada dua wanita Filistin. Bahkan ketiga wanita Filistin yang terakhir, Delilah itu yang ketiga. Dan dia terjebak, udah tahu si Delilah ini menjebak dia. Tapi sudah kalau sapi itu sudah hidungnya udah dicokok ya, cocok ya, hidungnya sudah dicocok. Ya, terus ikut saja walaupun salah. Kenapa? Dia tidak berbalik kepada Tuhan, tapi udah perhatiannya udah terjebak. Semakin jauh. Bayangkan orang yang dipakai Tuhan, sekelas Daud, sekelas Simson yang diberkati Tuhan dengan kekuatan. Katanya Superman gitu ya. Zaman dulu membutuhkan. Kenapa? Pohon dipotong untuk bangun rumah. Itu dibutuhkan. Ya, dia bisa mengalahkan orang Filistin segala macam. Dibutuhkan. Tapi karena kegagalan untuk memperhatikan yang benar. Akhirnya mereka makin lama makin jauh dari Tuhan. Ya, kebenaran semakin lama semakin jauh dari mereka. Dan akhirnya mereka terikat kepada dosa. Belum lagi Yunus, kalau kita tahu Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Tapi apa? Karena ada distract di dalam hatinya. Dia kesel, dia dendam, dia pahit sama Niniwe. Niniwe itu ibu kota Asyur yang menjajah bangsa Israel. Gua gak usah dah, bangsa Asyur itu bangsa yang kejam. Penjajah, yang membunuh bangsa Israel.
yang meng-underestimate, yang merendahkan bangsa Israel. Dia kesal, dia nggak mau Niniwe itu bertobat. Kemudian dia pergi bukannya ke Niniwe, dia ke Tarsus. Akibatnya dia dimakan ikan paus. Dia terdistract oleh kekesalan hatinya. Coba uji hati kita, apakah kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Belum lagi bangsa Israel yang teralihkan perhatiannya karena kesulitan di padang gurun sehingga bersungut-sungut. Sehingga mereka yang berumur di atas 20 tahun, kecuali Yosua dan Kaleb tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Setiap ada masalah bersungut-sungut. Dia nggak menjaga hatinya tetap mengenal Allah yang besar, yang pasti membukakan jalan buat mereka. Tapi bersungut-sungut. Ngomongnya kekhawatiran, ngomongnya segala macam. Akhirnya terjebak di dalam dosa bersungut-sungut. Berputar-putar. Akhirnya mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus juga dicobai. Jangan anggap Tuhan Yesus nggak dicobai. Pada waktu di padang gurun, 3 kali iblis mencobai dia. Pada waktu lapar, Bapak Ibu yang sedang puasa, pasti ngiler pada waktu melihat makanan yang enak. Tuhan Yesus 40 hari dicobai. Sampai iblis bilang, rubah batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus tolak. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, cobaan si iblis adalah melompat di atas bait Allah. Bayangkan, iblis mencobai Yesus. Dia bilang begini, pakai firman Tuhan. Di dalam Mazmur 91 katanya, malaikat-malaikat menentang menjaga anak-anak Tuhan. Itu kan, kamu kalau jatuh, kamu akan dijaga. Kalau sampai Tuhan Yesus ikut perkataan si iblis, dengan so jago gitu, dia akan lompat gitu. Dia mau menunjukkan kepada iblis. Sebenarnya dia terjebak kepada perkataannya si iblis. Dia nurut sama si iblis. Dia terdistract dari sebenarnya dia gak perlu so jago. Karena itu Tuhan Yesus bilang, kamu mesti nurut sama Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ditegur si setan. Nah pada waktu kita dapat godaan, pada waktu kita dapat tantangan, bisa kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, cari Tuhan. Yang terakhir adalah memberi kerajaan dunia. Kalau kamu menyembah aku kasih nih segala kekayaan di muka bumi ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, sembahlah Tuhan Allahmu. Dia nggak mau sembah kekayaan. Semua dari kita akan digoda, ditarik perhatiannya untuk bukan menyembah kepada Bapa di surga, menyembah kepada Tuhan, tapi kepada si setan. Dengan segala macam godaan. Tapi Tuhan Yesus menang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menang. Dia jadi contoh buat saya dan saudara. Bagaimana kita bisa tidak terdistract. Kita tidak teralihkan. Mari kita lihat lagi. Dalam perumpamaan penabur benih. Ya, ada yang menabur di tanah berbatu, ada di tanah berduri. Dan tanah berduri itu tipu daya kekayaan membuat benih itu tidak bertumbuh subur. Tidak berbuah lebat. Mati. Nah seperti itu juga orang yang mengasihi Tuhan, tapi karena ada tipu daya kekayaan untuk mengambil jalan pintas, untuk melakukan sebuah korupsi, akhirnya dia melakukan yang salah. Ini menjadi tantangan buat kita untuk tetap fokus dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Perhatian adalah pintu masuk ke hati kita. Hati-hati dengan perhatian. Iblis akan menggoda dengan segala macam. Jika kita membuka perhatian yang salah, maka iblis akan masuk dan menguasai hati kita. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan baik tanpa teralihkan? Bagaimana menyelesaikan perjalanan hidup kita seperti Tuhan Yesus bilang? Aku memuliakan Bapa dengan menyelesaikan tugas yang kau berikan kepadaku. Bagaimana kita bisa tidak terdistract, tidak teralihkan? Yang pertama adalah jaga hati. Dengan jaga mata dan telinga. Amsal 4 ayat 20 mengatakan, hai anakku perhatikanlah perkataanku. Perhatikanlah perkataanku. Jangan perhatikan yang lain, perhatikan perkataanku. Jangan kita tersedot perhatiannya kepada yang lain. Perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi 2 pintu yang membuat perhatian kita tersedot.
adalah melalui mata dan telinga. Kalau kita melihat, kita akan tertarik perhatian kita. Karena itu jaga mata kita. Pakai kacamata kuda katanya. Ya, kacamata kuda itu artinya jangan sampai teralihkan. Ya, melihat perempuan gitu ya. Ada yang cantik. Ada. Di atas langit ada langit. Tapi yang paling cantik, pasangan kita. Coba yang punya pasangan, lihat pasangannya. Kamu yang terbaik dalam hidup saya. Coba lihat, Ciwawa sama Kak Wiwi. Ya. Coba lihat, jangan sampai terdistract ya sama yang ganteng kayak Korea. Aduh lembut banget tuh laki-laki, aduh kesem-sem gitu ya. Karena sering banyak nonton drakor gitu ya. Udah ganteng, orangnya baik gitu ya. Terdistract, padahal pasangannya ada. Nah ini menjaga hati itu gak gampang, mata sama telinga. Ya, kalau laki-laki katanya sering kali digoda oleh mata, yang perempuan sering kali digoda oleh telinga. Ya, oleh bujuk rayu akhirnya bisa jatuh. Nah itu hati-hati, karena itu menjadi pintu masuk ke hati kita, mengambil perhatian kita. Ya, jaga mata dan telinga kita. Kemudian menyelesaikan dengan baik tanpa teralihkan. Ayat 22 dari Amsal. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jangan masukkan kepahitan. Ya. Jangan simpan sesuatu yang toksik di dalam hati kita. Karena itu akan menjadi racun di dalam kehidupan kita. Ayat 23, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah apa yang masuk dalam hidup kita, itu yang akan terpancar dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita masukkan yang jelek, maka yang keluar dari mulut kita adalah yang jelek. Kalau kita memasukkan yang baik, maka yang keluar dari mulut kita adalah yang baik. Hati-hati dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Jadi hati-hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga. Orang yang menjaga itu gimana? Kalau misalnya kita tahu ada maling mau masuk di rumah kita malam, gimana caranya? Atau kita mendengar di komplek kita, di rumah kita, di daerah kita, suka terjadi pencurian di mana-mana. Apa yang kita akan lakukan? Kita ngecek pintu kita ngecek jendela kita ngecek garasi kita. Ya, kita akan ngecek, ntar malam mungkin kita terjaga, kita lihat di luar gimana keadaannya. Kita cek rumah kita. Cek hati kita. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian kita, di mana iblis masuk. Tanpa sadar, sebenarnya kita harus menjaga hati kita. Kita adalah sebagai penjaga. Tapi seringkali kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa? Karena kita tertarik dengan perhatian yang salah. Karena kita anggap itu jadi kawan. Padahal itu lawan. Karena menggoda. Dia serigala berbulu domba. Mulainya dari sesuatu yang kecil, akhirnya kita tertarik makin salah. Jadi akhirnya ujungnya maut. Nah, itu hati-hati dengan semua godaan yang kecil, dimulai dari yang kecil. Ya, hati-hati sekecil apapun tayangan yang kita tonton, itu kita harus hati-hati. Jangan terjebak. Ya, semua pikiran, semua perasaan, semua kehendak, hendaklah kita taruh dalam hidupmu bersama seperti Kristus hidup. Ya, Filipi 2 katakan seperti itu. Jangan sampai terjebak. Kalau kita susah rasanya, pastor kayaknya susah nih lepas dari kecanduan itu. Gimana sih caranya? Ya bentar-bentar pegang handphone, bentar-bentar pegang handphone. Pagi-pagi kita mesti jadwalin. Ya saya mau kerja apa? Ya Pastor Ari kemarin ingatkan, dalam keuangan juga seperti itu. Kita harus bikin anggaran. Kenapa? Kalau kita nggak perhatikan anggaran kita akan jebol di akhir bulan. Semua butuh perhatian. Jadwal waktu kita, jadwal anggaran budget kita, itu mesti diperhatikan. Ya, termasuk rumah tangga kita mesti perhatikan hubungan. Ya, bagaimana kita terus intens terhadap anak-anak kita sehingga mereka jangan sampai jauh dari kita. Diajak ngobrol, ditanya apa kesulitannya, bagaimana rencana ke depan. Itu butuh perhatian. Jangan sampai kita sibuk sendiri, akhirnya masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ya, membutuhkan perhatian. Kalau sampai susah juga, udah buat jadwal seringkali gagal, udah buat anggaran seringkali gagal, udah berusaha untuk dekat sama anak juga susah. Ambil jalan doa puasa.
Nomor 2, doa dan puasa jalan menuju kepenuhan roh. Mau gak mau kita mesti bayar harganya, ambil doa puasa. Ya, datang sama Tuhan, Tuhan saya mau berubah. Ya, Tuhan Yesus dalam 40 hari setelah doa puasa, dia dipenuhi roh Allah. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18, dikatakan seperti ini. Ini waktu dia doa puasa, setelah doa puasa 40 hari. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi mari kita ambil harganya. Pay attention. Pay itu berarti bayar. Ya, bayar perhatian kita kepada sesuatu yang benar. Ya, kalau perlu doa dan puasa. Tinggalkan dagingan, ambil waktu. Kenapa? Kalau doa puasa kan kita lebih mementingkan hal-hal yang rohani. Bukan kedagingan kita makan. Kita meninggalkan itu untuk sementara dan kita lebih fokus kepada Tuhan. Jadi manusia rohani kita tuh dibuat jadi kondusif untuk bisa menerima suara Tuhan. Sehingga kita bisa peka akan suara Tuhan. Menjadi murid yang setiap pagi mendengar suara Tuhan. Sehingga kita bisa membangun orang. Dalam Yesaya 55. Lanjut. Selain doa dan puasa, kita juga harus supaya kita terdistract adalah tidak bergaul dengan orang yang salah. Kalau kita terjebak di dalam pergaulan yang salah, kita akan terus terdistract untuk melakukan yang salah. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Daud sendiri bilang, Daud raja, dia punya apa saja. Tapi dia juga berdoa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 141 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, jagalah mulutku dan awasilah bibirku. Ayat 4. Jauhkanlah aku dari keinginan berbuat jahat. Jangan biarkan aku bergabung dengan orang durhaka dan ikut makan dalam pesta mereka. Kita harus minta Tuhan, luputkan saya dari bahaya. Lepaskan saya dari niat jahat orang. Lepaskan saya dari pergaulan yang buruk yang membuat saya jadi kena toksik ya, racun. Ya, dengarnya yang negatif terus akhirnya kita jadi negatif. Ya, kita harus berhati-hati. Ini ngomongnya negatif. Kita minta Tuhan, Tuhan berikan discerning spirit, roh yang membedakan ini maksud dia baik atau jahat. Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, kita perlu berhati-hati dengan orang yang bisa membawa kita menjadi jahat. Ya. Yang keempat, kembali kepada kasih mula-mula. Kalau kita ingat kasih mula-mula Tuhan, dia yang tidak salah. Tapi dia menderita buat kita. Kita yang salah, kita yang bandel, kita yang nakal, tapi dia yang menderita. Ingat kepada kasih mula-mula, jangan balas yang baik dengan yang jahat. Kalau kita ingat kasih Tuhan, kita akan, Tuhan terima kasih banyak buat semua yang baik. Kita akan selalu ingat lebih kepada prihatin. Ya, bisa tahu diri, bisa bawa diri, bisa jaga diri. Kalau kita nggak ingat kasih Tuhan, kita mau jalan seenaknya. Ya, coba kita buka di dalam Yesaya 53 ayat 3. Mengingat apa perjuangan Tuhan buat saya dan saudara. Yesaya 53 ayat 3. Apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita menghina dan menjauhi dia itu Tuhan Yesus. Orang yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Tuhan Yesus yang penuh sengsara dan biasa menanggung kesakitan. Tak seorang pun mau memandang dia dan kita pun tidak mengindahkan dia. Enggak dipandang Tuhan Yesus, disalib, dicambuk, keluar darah. Segala penderitaan dia harus hadapi. Coba bayangkan pencipta langit dan bumi datang ke dalam muka bumi. Menjadi manusia aja udah rendah derajatnya. Bahkan menjadi manusia menjadi hamba lagi. Dan jadi hamba mati lagi di kayu salib. Dengan cara apa? Disiksa lagi. Aduh. Ayat 4. Sebenarnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sengsara kita lah yang dideritanya. Padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Ayat 5. Tetapi ia dilukai karena dosa kita. Dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Segala sesuatu yang seharusnya kita dihukum karena dosa. Tapi itu diserahkan kepada dia. Diarahkan kepada dia. Seharusnya kita dihukum. Ya, seharusnya karena kita salah kita dapatkan hukuman. Tapi hukuman itu Tuhan Yesus yang tanggung. Karena hukuman kita mengalami sakit penyakit. Tapi sakit penyakit itu Tuhan tanggung. Supaya kita dapat sehat dan kuat.
Sehat dan kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sehat dan kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sepertinya pagi ini sepi. Sehat dan kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Sehat dan kuat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan beri kesembuhan buat saya dan saudara. Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita dan didera karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ayat 6. Kita semua tersesat seperti domba. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Ayat 7. Ia diperlakukan dengan kejam. Tapi menanggungnya dengan sabar. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Atau induk domba yang dicukur bulunya. Enggak banyak ngomong, dia diam. Ia ditahan dan diadili. Lalu digiring dan dihukum mati. Tak ada yang peduli akan nasibnya. Ia mati karena dosa bangsa kita. Ayat 9. Ia dikuburkan bersama orang jahat. Makamnya di tengah-tengah orang kaya. Walau ia tak pernah melakukan kejahatan dan tak pernah menipu. Tuhan menghendaki bahwa ia menderita. Dan menyerahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Maka ia akan panjang umur. Dan melihat keturunannya melalui dia kehendak Tuhan akan terlaksana. Ayat 11. Karena itu Tuhan berkata, sesudah menderita sengsara, ia akan bahagia dan puas. Hambaku itu yang menyenangkan hatiku, telah menanggung hukuman orang banyak. Demi dia aku akan mengampuni mereka. Ayat 12, dengan rela ia menyerahkan hidupnya dan masuk bilangan orang jahat. Ia memikul dosa orang banyak dan berdoa supaya mereka diampuni. Maka ku beri dia orang banyak sebagai hadiah. Dan ia mendapat bagian bersama orang-orang benar. Dia mendapat hidup saya dan saudara. Karena dia memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Apa yang respon kita terhadap hatinya Tuhan? Apa setelah Tuhan sudah memberikan nyawanya kita masih mau melakukan dosa? Kembali kepada kasih mula-mula. Jangan sampai kita nggak bisa jatuh cinta lagi sama Tuhan. Orang yang jatuh cinta lagi sama Tuhan, orang itu akan selalu memikirkan tentang Allah. Kalau kita jatuh cinta, kita akan selalu memikirkan pasangan kita. Betul? Yang masih pacaran siapa nih? Yang pacaran. Oh pacaran. Mikirin siapa yang dipikirin? Oh Bro Dede udah menikah tapi masih pacaran. Very good. Ya. Selalu memikirkan pasangannya. Orang jatuh cinta itu kan selalu memikirkan pasangannya. Bukan TikTok. Serius Bapak Ibu. Kembali kepada kasih mula-mula. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua. Kembali kepada kasih mula-mula. Jangan sampai umatku binasa karena tidak mengenal aku. Cari Tuhan dalam kebenaran. Cari Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dia gak mungkin membuat kita susah. Pasti ada terobosan. Cari Tuhan. Selalu memikirkan tentang Allah. Cintanya begitu luar biasa. Kalau kita belum dapatkan cintanya, coba pikirkan tentang Allah. Yang kedua, selalu membicarakan tentang Allah. Yang dibicarain bukan orang lain, tapi pasangannya yang dibicarakan. Pasangannya yang baik, pasangannya yang cantik atau yang cakep. Orang yang jatuh cinta itu dua. Ya, selalu memikirkan tentang pasangannya. Yang kedua, selalu membicarakan tentang pasangannya. Kalau kita dalam respon terhadap cintanya Allah, mari kita selalu memikirkan tentang Allah. Apa sih yang Tuhan mau? Selalu membicarakan tentang Allah. Jadi kemana-mana kita cerita. Kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan buat saya dan saudara. Bukannya kemarahan kita, bukannya egonya kita, bukannya kesombongan kita. Tapi semua kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat saya dan saudara. Itu yang gak ada habisnya kita bicarakan. Ya kita menjadi saksinya Tuhan. Pagi ini tantang itu datang buat kita. Apa respon kita terhadap hati Tuhan? Ya, deeper and stronger. Semakin kita dalam dengan Tuhan, semakin kuat kita dengan Dia. Ada amin? Mari kita datang kepada Tuhan, memohon berkat dari Tuhan. Sebelum kita mengakhiri